Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan media online perkuliahan. Adapun pada pagi hari ini saya akan memberikan materi perkuliahan tentang perencanaan SDM. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramalkan permintaan atau demand dan penawaran atau supply di SDM di masa depan. Yang kedua, tujuan perencanaan SDM adalah menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya masing-masing, baik secara usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya, yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsionalnya. Perencanaan SDM, di mana perencanaan SDM itu sendiri atau Human Resource Planning adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Adapun perencanaan SDM ini saya ambil teori dari Monday tahun 2008. Perencanaan sumber daya manusia memiliki dua komponen. Komponen yang pertama adalah peramalan kebutuhan atau requirement forecast. Yang kedua, peramalan persediaan atau availability forecast. Peramalan kebutuhan adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Perencanaan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM itu sendiri, di mana ada 3 penyebab permintaan SDM. Yang pertama, faktor eksternal. Yang kedua, faktor organisasi. Dan yang ketiga, faktor angkatan kerja. Adapun penyebab permintaan SDM dari faktor eksternal, itu yang pertama secara ekonomi, yang kedua sosial politik hukum, yang ketiga teknologi, dan yang keempat adalah pesaing. Penyebab permintaan SDM secara faktor organisasi memiliki beberapa hal. Yang pertama, rencana strategik. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, ramalan penjualan dan produksi. Yang keempat, perusahaan baru. Yang terakhir adalah desain organisasi dan jabatan. Nah, sedangkan permintaan SDM dari faktor angkatan kerja memiliki beberapa faktor. Yang pertama adalah pensiun. Yang kedua, pengunduran diri. Yang ketiga, pemberhentian. Yang keempat, kematian. Yang terakhir adalah kemangkiran. Sedangkan metode peramalan kebutuhan SDM, di mana metode peramalan kebutuhan SDM memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah zero based forecasting, ya, atau menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan penyediaan staf atau lebih dikenal staffing di masa depan.
Yang kedua, bottom up approach, yaitu setiap level yang berurutan dalam organisasi, mulai dari yang terendah, meramalkan kebutuhannya, hingga akhirnya menghasilkan ramalan atau agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, yaitu salah satu prediktor tingkat kekaryawanan yang paling berguna adalah volume penjualan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Sedangkan yang terakhir, metode simulasi, yaitu teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Nah, sedangkan peramalan ketersediaan itu sendiri, yaitu peramalan ketersediaan atau availability forecast, adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Yang kedua, dalam rangka meramalkan ketersediaan atau penawaran SDM, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal atau para karyawan yang dipekerjakan saat ini dan sumber-sumber eksternal atau pasar tenaga kerja. Nah, adapun berhasil tidaknya sebuah organisasi, baik perusahaan jasa atau perusahaan dagang, minimal melaksanakan 4S. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah struktural, dan yang keempat adalah sistem. Nah, dari 4 poin tersebut harus berjalan sinergis. Apabila ada hal-hal yang kurang baik di sebuah organisasi, baik itu organisasi pendidikan atau perusahaan, tinggal dilihat, kita bisa melihat dari 4S tadi itu. Dari 4S, mana yang terlebih dahulu akan dibenahi? Apakah dari SDM, apakah dari strategi, apakah dari strukturalnya, atau dari sistemnya? Nah, itu adalah 4S yang menunjang keberhasilan sebuah organisasi. Nah, sedangkan penawaran sumber daya manusia, yang pertama adalah estimasi penawaran internal, di mana estimasi penawaran internal itu pertama adalah audit SDM dan bagaimana penggantiannya. Nah, sedangkan penawaran SDM untuk estimasi penawaran eksternalnya, yang pertama adalah kebutuhan eksternal, yang kedua analisis pasar tenaga kerja, yang ketiga sikap masyarakat, dan yang keempat adalah demografi. Sedangkan yang berikutnya adalah penggunaan basis data sumber daya manusia, di mana penggunaan basis data sumber daya manusia memiliki beberapa hal. Yang pertama, banyak karyawan yang dibutuhkan untuk posisi-posisi masa depan di suatu perusahaan, mungkin sudah bekerja di perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan tersebut kecil, manajemen mungkin mengenali seluruh keterampilan dan aspirasi mereka dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Yang berikutnya, penggunaan basis data sumber daya manusia. Namun seiring kebutuhannya perusahaan, proses pencocokan menjadi semakin sulit. Basis data digunakan organisasi-organisasi yang menganggap serius permasalahan sumber daya manusia dalam mencocokkan orang-orang dengan posisi-posisinya. Nah, yang berikutnya, penggunaan basis data sumber daya manusia. Kemajuan teknologi telah menciptakan
memudahkan cara-cara mengelola dan menganalisis informasi. Basis data saat ini mencukup informasi mengenai seluruh karyawan, manajerial dan non-manajerial. Nah, sebelum dirasa perlu mencari sumber eksternal, perusahaan dapat menggunakan basis data tersebut untuk meneliti dalam perusahaan itu sendiri guna melihat keberadaan para karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan itu sendiri. Nah, di mana tren yang meningkat saat ini buat perusahaan adalah perusahaan secara otomatis memberitahukan adanya posisi-posisi baru kepada para karyawan yang memenuhi syarat. Nah, ini biasanya yang sudah digunakan di pemerintahan kita itu biasanya ada istilah lelang jabatan. Ya, jadi yang trennya sekarang adalah perusahaan untuk mencari calon-calon kandidat yang memenuhi kriteria biasanya diadakan lelang jabatan. Ya, karena organisasi tersebut atau perusahaan tersebut sudah memahami tipe karyawan-karyawannya cocok atau tidaknya untuk menduduki posisi-posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan informasi dalam basis data SDM atau dalam basis data SDM itu memiliki beberapa informasi. Yang pertama ya, itu adalah riwayat dan pengalaman kerja. Itu adalah informasi dalam basis data sumber manusia. Yang berikutnya adalah keterampilan dan pengetahuan khusus. Yang ketiga adalah lisensi atau sertifikat yang dimiliki. Apakah calon karyawan atau karyawan tersebut memiliki sertifikat profesi atau sertifikat keahlian. Sedangkan yang berikutnya adalah pelatihan yang telah diselesaikan dalam organisasi. Biasanya sebuah organisasi itu memberikan peluang dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas karyawan ya, atau kapasitas karyawan-karyawannya untuk mengikuti sebuah pelatihan sehingga perusahaan bisa menilai selesai atau tidaknya pelatihan tersebut dilaksanakan oleh karyawan. Yang berikutnya adalah latar belakang pendidikan. Nah, ini adalah yang paling penting saat ini, bahwa latar belakang adalah hal yang menunjang ya, yang paling penting pada saat ini. Karena sehebat apapun pengalaman kita, selama apapun waktu kita bekerja, tanpa memiliki latar belakang pendidikan kemungkinan kecil. Apalagi kalau di perguruan tinggi umum itu harus memenuhi kriteria Permendikbud ya, nomor 84 tahun 2012 kalau tidak salah, tentang surat ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, kalau di Kementerian Agama ada Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2020, yaitu tentang ijazah, sertifikat, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan kompetensi. Jadi harus memiliki syarat standar lulusnya latar belakang pendidikan adalah 5 hal. Sehingga para lulusan mahasiswa itu sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang diharapkan. Tentunya semua harus mengacu kepada capaian lulusan, capaian pembelajaran yang ada di program studinya. Nah, yang berikutnya adalah hasil penilaian kinerja terdahulu. Itu adalah bagian daripada evaluasi kinerja karyawan ya, sehingga bisa dilihat evaluasi penilaian kinerja terdahulu baik atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah penilaian atas kekuatan dan kelemahan. Dan berikutnya adalah kebutuhan pengembangan. Sedangkan yang berikutnya informasi dalam basis data SDM, yaitu potensi promosi saat ini dan dengan pengembangan lebih lanjut. Yang berikutnya adalah kinerja jabatan saat ini. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kinerja jabatan saat ini seperti apa. Berikutnya adalah bidang spesialisasi. Ya. Berikutnya adalah preferensi jabatan, ya, preferensi organisasi, sasaran dan aspirasi karir,
perkiraan tanggal pensiun, dan yang terakhir adalah riwayat pribadi termasuk penilaian psikologis. Nah, kalau penilaian psikologis ini tentunya sudah ada pada saat karyawan awal masuk bekerja, pada saat awal karyawan diinterview oleh Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia, tentunya sudah memiliki riwayat psikologis. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah alternatif tindakan jika diramalkan defisit atau kekurangan karyawan. Di mana alternatif tindakan jika diramalkan defisit atau kekurangan karyawan itu harus memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah rekrutmen kreatif, di mana rekrutmen kreatif itu adalah pendekatan-pendekatan baru untuk merekrut organisasi. Mungkin harus merekrut di wilayah-wilayah geografis yang berbeda dibandingkan pada masa lalu, mengenali metode-metode baru, dan mencari tipe-tipe kandidat yang berbeda. Nah, adapun alternatif yang berikutnya adalah insentif kompensasi, di mana insentif kompensasi itu adalah karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan harus mengendalikan insentif kompensasi. Apalagi saat ini di masa pandemik, di masa COVID-19 saat ini, perusahaan-perusahaan harus lebih memperhatikan itu, karena tentunya selain banyak karyawan yang masa kerjanya sudah cukup lama, jadi sudah waktunya pensiun, sehingga mereka sudah waktunya pensiun, sehingga perusahaan harus mencari penggantinya. Nah, yang berikutnya adalah program pelatihan. Ini adalah salah satu alternatif tindakan jika diramalkan defisit atau kekurangan karyawan, yaitu program pelatihan, di mana program-program pelatihan khusus diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja agar dapat mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. Nah, ini adalah bagian penting yang harus dimiliki sebuah organisasi, karena poin ini adalah bagian daripada peningkatan kapasitas karyawan, di mana saat ini di era digital saat ini tentunya karyawan harus memiliki kompetensi, karyawan harus memiliki kemampuan-kemampuan yang up to date, sehingga perusahaan pun juga harus membuat sebuah program, di mana program itu adalah salah satu program pelatihan, ya, di mana pelatihan itu tentunya disesuaikan dengan posisi dan jabatan karyawan atau SDM di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, adapun alternatif tindakan jika diramalkan defisit atau kekurangan karyawan berikutnya itu adalah standar seleksi yang berbeda, yaitu dari standar seleksi yang berbeda ini adalah memperendah standar-standar karyawan agar cukup banyak orang tersedia untuk mengisi jabatan-jabatan. Nah, sedangkan kalau tadi kita berbicara alternatif tindakan jika diramalkan defisit atau kekurangan, maka yang berikutnya adalah alternatif tindakan jika diramalkan surplus atau kelebihan karyawan. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, penarikan terbatas, di mana penarikan terbatas ini adalah mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. Nah, yang berikutnya adalah pengurangan jam kerja, di mana pengurangan jam kerja ini adalah perusahaan juga bisa menanggapi berkurangnya kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu kerja. Jadi mengefisienkan waktu dalam bekerja, ya, sehingga tujuannya jelas, efektif dan efisien tentunya. Nah, yang ketiga adalah ini yang sudah sering dilakukan, sudah tidak asing lagi, baik itu sebuah lembaga, organisasi ataupun perusahaan, yaitu pensiun dini. Di mana pensiun dini itu adalah mendorong karyawan untuk pensiun lebih awal dengan total paket uang pensiun yang cukup menarik, ya, tentunya tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ada. Tentunya aturan mengacu kepada aturan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja, yang salah satunya adalah adanya mungkin aturan di SKB Surat
keputusan bersama antara karyawan dan perusahaan ya, yang tentunya itu difasilitasi bisa dimediasi oleh serikat misalnya ya. Nah, alternatif yang berikutnya jika diremakan surplus kelebihan karyawan perusahaan itu adalah perampingan, di mana perampingan ini adalah juga dikenal sebagai restrukturisasi dan pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan sekali waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Biasanya baik struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi tersebut. Nah, itu adalah materi pada pagi hari ini, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia, di mana materi pada kali ini itu adalah terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, walaupun hadir melalui media online, tetapi saya yakin dengan pertemuan online ini tetap membuat kita semangat, tetap membuat kita yakin bahwa pada pertemuan hari ini ilmu yang kita dapat akan menjadi bermanfaat, karena pertemuan pada hari ini tidaklah lepas dari niat ibadah kita untuk mencari ilmu, sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat walaupun hanya sedikit pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya, selamat pagi dan salam bagi Bapak dan Ibu dan atau teman-teman yang belum bisa hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini melalui media online ini kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menuntut ilmu karena bagian daripada ibadah. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.